Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta membeberkan pembangunan jalan tol yang rencananya akan melintang dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, namun belum dapat diinformasikan secara detail. Menurut Humas BBPJN Jateng Daerah Istimewa Yogyakarta, Lia Ursula, selama ini pihaknya hanya memiliki kewenangan menangani ruas jalan tol di wilayah Semarang-Demak. Instansi kami BBPJN Jateng Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menangani sesi 1 tol Semarang-Demak sesi 1, balai kami lebih ke pelaksana saja, ujarnya ketika dikonfirmasi. La mengungkapkan pengkajian pembuatan jalan tol menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, tepatnya oleh Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Seperti biasanya, jika tol itu sifatnya ada yang dibangunkan oleh BUJT atau BUMN maupun juga pemerintah langsung untuk terkait kajiannya di Direktorat Jalan Bebas Hambatan, kata Lia. Perlu diinformasikan ruas jalan tol tersebut rencananya akan melintasi Kabupaten Pati. Namun waktu pengerjaannya belum ada yang tahu, padahal pemerintah sempat menyinggung pelaksanaan pengerjaan mulai tahun 2024. Mungkin izin Pak Menteri, memang begini Pak, yang masalah Demak Tuban itu akan bisa cepat kalau ada prakarsa. Karena kalau belum ada prakarsa, itu kan nanti kita harus mengalokasikan juga untuk tanah. Jadi ini karena kita ada keterbatasan anggaran tanah. Jadi kalau memang ini realistisnya Pak Dewo, ini memang dilakukan di 2025 Pak untuk pelaksanaan lelangnya. Karena kalau kita masuk ke dalam prakarsa pemerintah, itu kan harus masuk PSN dan kita harus melakukan anggaran di Elman Pak. Jadi kalau memang ada keinginan untuk mempercepat, satu-satunya jalan adalah dengan prakarsa Pak. Terima kasih. Izin menanggapi Pak. Sebenarnya udah clear kalau udah disampaikan Pak Menteri tadi, bisa jadikan pegangan. Tapi dengan penjelasan Pak Dirjen, terpaksa saya harus ngomong lagi ini. Soal prakarsa, ada prakarsa itu sebenarnya juga saya sampaikan di awal tahun 2022. Bahkan pemerintah pada saat itu menyampaikan tidak prakarsa, tapi akan dilakukan studi sendiri oleh pemerintah gitu. Tapi sekarang di penghujung berharap pada prakarsa unsociated gitu kan. Jadi kami menjadi bingung lagi. Bukan, tapi mudah-mudahan Pak Menteri aja saya kira. Iya, saya kira beda. With or without mohon maaf, solicited maupun unsolicited, kami lakukan FS itu. Oke, makanya kalau sebetulnya kalau lebih cepat kalau dulunya ada unsolicited. Nah, kalau memang nggak ada, kami lakukan solicited ini. Makanya FS-nya kami lakukan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, kalau mau lebih cepat sebetulnya kalau ada pemakarsa. Tapi kalau kita sekarang sudah FS, ya sudah kita lakukan FS. Nanti seperti yang disampaikan, kalau ini selesai berarti lelangnya 2024. Berarti fisiknya mungkin 25. Tetap itu Pak. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pati menerangkan bahwa pembahasan jalan tol Demak Tuban sudah 2 tahun dibahas, tetapi tidak ada kabar kepastian. Belum ada kabar dari pemerintah pusat kalau ada rencana pemberangkatan Kades Perwakilan Pati, pasti kita diberi info, ucap Tulus Budi Harjo kepada awak media belum lama ini. Kilas balik pada 9 Februari 2022 silam, pemerintah Kabupaten Pati dilibatkan dalam pembahasan jalan tol bareng pihak tim ahli lingkungan Final Business Case FBC. Selanjutnya, pihak pemerintah pusat berniat mengundang perwakilan sejumlah pihak dari Kabupaten Pati guna membahas analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Namun, mereka belum juga dipanggil. Tulus berujar jadwal konstruksi mulai dari 2024 hingga 2025.
Ketika sosialisasi waktu itu rencana akan dimulai antara 2023 sampai 2024. Rencana konstruksi pada 2024 hingga 2025. Tapi kami tak tahu lagi informasinya. Sudah tak ada kabar dari rekanan ini, pungkasnya. Kepala daerah hingga kini tak mengetahui kapan persisnya dijalankan pembangunan tol itu. PJ Bupati Pati Hinggar Budi Hanggoro menyatakan pembahasan tentang pembangunan tol Demak Tuban itu sudah pernah dilakukan. Namun belum ada progres lebih lanjut. Pembahasan terakhir salah satunya exit tol. Terkait jalan tol, kami belum mendapatkan progres terakhir, tapi prinsipnya beberapa waktu lalu sudah pernah didiskusikan terkait lintasannya, tukasnya. Pembangunan tol diperkirakan masih lama, sebab masih ada tahapan yang perlu dilewati, di antaranya AMDAL dan pembebasan lahan. Pembebasan lahan belum ditentukan rutenya, setelah itu baru pembebasan lahan. Tapi kami belum mengetahui kapan tol di Kabupaten Pati ini dilanjutkan. Tetapi yang pasti harapannya ke depan tol arah Pati memang dibangun. Karena tol sangat vital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tuturnya. Nah, itulah informasi terkini rencana pembangunan tol Demak Tuban. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.